Pak Chandra, kemarin juga sempat rame. Kalau minggu lalu Nikita Mirzani dan dipaksa untuk menggunakan borgol dan baju tahanan. Saya pikir itu memang udah termasuk SOP dan harus dilakukan kepada terdakwa. Dan minggu ini ternyata kembali lagi seperti itu. Tapi ada hal yang menarik perhatian masyarakat dan netizen di sini adalah sikap dari seorang JPU yang bikin video yang memvideo pada saat pemaksaan untuk apa, bukan dipaksa, untuk meminta Nikita Mirzani menggunakan borgol dan rompi tahanan kembali. Sikap seperti ini apakah boleh sebenarnya, Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya balikin, ini kan di agenda sidang. Ya. Apakah orang lain atau media boleh ngambil peristiwa itu di situ? Jangan bilang media, tugas kami, dia juga punya tugas. Ada nggak ketentuan media hanya cuma media yang ngambil, terus orang lain ambil? Nggak ada kan? Ya sudah, jangan dipersoalkan karena sudah ada kontradiktif. JPU itu mengambil ya supaya peristiwa ini benar bahwa kami sudah melakukan tugas itu, tapi terjadi seperti ini. Jadi jangan digoreng-goreng ke video JPU nggak boleh loh, itu JPU loh. Oh, kalau JPU tidak boleh, justru JPU yang punya hak di situ. Dia kan agenda bagian daripada persidangan itu. Orang lain ada nggak punya hak? Kan nggak punya hak, dia kan pengunjung, tapi ngambil juga deh. Jadi itu suatu hal yang tidak berdasar kalau dilakukan ya. Jadi siapapun melakukan itu pada saat sudah diberikan kesempatan kepada semua pihak, bukan hanya media, termasuk orang lain yang hadir di situ ada juga memvisualisasikan. Kenapa nggak dilarang? Terus kalau JPU dilarang, kan lucu ya itu. Jadi janganlah mengambil hal-hal yang sensitif hanya untuk sesuatu permasalahan. Karena peristiwa itu sudah berjalan gitu ya. Yang diambil bukan substantifnya itu sebenarnya, yang diambil adalah bahwa peristiwa sudah terjadi kericuhan. Yang saya katakan di sini adalah suatu hal yang sangat kita sayangkan ya. Satu hal yang kita sangat sayangkan. Ada beberapa hal yang harus saya petik di sini. Satu, hakim sudah mengambil langkah putusan bahwa nanti diberikan ada waktunya. Ya sudahlah, diberikan ada waktunya. Kan gitu. Tunggu aja, jangan lagi kuasa hukumnya. Tugas daripada penasihat kuasa hukum adalah memfilter, memverifikasi untuk mengawali dia punya klien. Kalau kira-kira apa, dia yang memberikan gambaran tanggapan itu. Ingat, itu sidang pengadilan, semuanya diatur. Kalau majelis sudah mengatakan itu, nanti itu ikuti aja. Yang penting kan diberikan kesempatan pada ajang pembuktian, pada saat kita memberikan pembuktian. Nggak usah lagi kita bersoal di situ. Kecuali kalau tidak diberikan nanti kesempatan itu. Ya, itu yang perlu didalami. Ya. Kemudian terjadi kontradiktif ya. Kenapa saling ya, JPU memberikan sanggahan kepada ini sah-sah saja, nggak usah. Yang ditanyakan doktif nih, nggak perlu ribut di sana. Ini saja yang bersoal. Jadi jangan jadi membuat kisruh di pengadilan. Nanti jadi yang rugi sendiri nanti, gitu loh. Rugi, ingat loh. Ya. Berkali-kali saya katakan bahwa hakim punya subjektif loh ya. JPU juga gitu. Jadi jangan salahkan kalau dia ngambil langkah kebijakan, ngambil tuntutan yang tertinggi, dia nggak salah JPU-nya. Dia punya hak. Rugi siapa? Jadi tolong juga pengunjung teriak-teriak, kamu enak-enak aja kok teriak-teriak, kok bully-bully hakim. Tapi kok nggak tahu kalau seandainya nanti si terdakwa diberikan sanksi hukum yang berat, lo mau nanggung nggak? Makanya jangan ngomong aja di pengadilan itu. Seolah-olah kok seperti teriak-teriak di pengadilan loh. Jangan buat ketersinggungan. Kalau di luar kamu memberikan analisis silakan, tapi di arena persidangan jangan. Kemudian satu yang saya ingatkan, sebelum itu diputar, ya, jangan memberikan suatu komentar ataupun suatu tanggapan bahwa seolah-olah bahwa para kejaksaan itu disuap. Kan belum tahu isinya. Dan lebih ironisnya lagi, saya juga nggak tahu ini dari mana dapatnya rekaman ini. Ada ketentuan. Kalau Pak Bamin mengatakan sudah melaporkan ke pihak Polda bahwa terjadinya intercept secara ilegal itu betul, ditindaklanjuti oleh pihak Polda. Cuma nanti akan dipertanyakan, ditelusuri lah, ini kita dapat dari siapa? Ya? Kan ditanya lagi,
berarti menggunakan cara ilegal juga. Iya. Kena nggak nanti? Iya. Nah itu. Kalau memang apa itu ya, kenapa nih dapat, dari mana dia dapat? Harus buktikan kepada orang yang memberikan penyadapan itu. Nah yang paling utama, penyadapan secara ilegal itu harus dikenakan sanksi hukum. Dan ingat bahwa penyadapan ini bukan konsumsi publik, diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ini beredar loh, rekaman tuh beredar, hati-hati siapa yang mengedarkan rekaman ini yang tidak sesuai, yang melanggar etika undang-undang, kena juga nanti itu. Sudah saya lihat beredar di masyarakat tuh, kok bocor ke masyarakat, siapa yang membocorkan itu kena loh. Jadi jangan main-main dengan undang-undang ITE. Kalau memang dia punya ini, serahkan kepada para penegak hukum. Aparat penegak hukum nanti akan menindaklanjuti. Kalau permintaan ini kita tentang mau diperdengarkan, diperdengarkan aja. Kalau hakim mengatakan ada tiba waktunya, nanti akan diberikan kesempatan, tunggu saja. Kecuali kalau seandainya bahwa rekaman itu tidak juga diperdengarkan, itu nggak benar. Kan nih kita juga perlu juga dibela dia membela hak-hak dia. Betul. Bahwa peristiwa seperti kayak gini terjadi seperti ini, wajar-wajar saja. Saya berdiri di tengah saja, ini kita punya hak, tapi sesuai dengan aturan hukum. Nggak boleh melanggar hukum. Karena kita mau minta hak kita, tapi jadi melanggar hukum, nggak boleh. Kemudian jangan membuat contempt of court di pengadilan. Nah itu yang berbahaya. Ya. Udah ingatkan Rasman kan? Rasman kan dilaporkan. Ini peristiwanya lebih parah lagi nih. Coba Rasman sudah ada di Bareskrim juga itu. Walaupun dia minta keadilan. Nah, itu setelah sidang selesai loh, ini sidang lagi berjalan loh nih. Makanya hati-hati. Ya sekali saya katakan, tolonglah pengacara ini jangan, tugas kita itu melindungi klien kita. Jangan membiarkan dia lepas kendali dan ikut serta di dalamnya. Kita boleh aja dilindungi undang-undang advokat, tapi ada aturan mainnya. Kalau kita bergulir di situ juga, kita juga kena juga. Gitu loh. Jangan mentang-mentang kita punya undang-undang advokat tuh suka-suka kita juga, enggak juga. Media sama aja. Media meliput orang itu ada dilindungi etika jurnalistik. Dia dilindungi undang-undang pers. Tapi sudah menyimpang daripada profesinya, kena. Jangan bilang nggak kena. Ada aturan khususnya gitu loh. Seperti contoh aja, Rasman dia kan advokat ya. Dia ngomong sudah melebihi daripada kapasitasnya sebagai advokat, kena. Jadi dipanggil dan diperiksa di Bareskrim kan. Nah sekarang tinggal di Bareskrim, nanti bagaimana nanti? Yang melaporkan kebetulan pengadilannya. Saya nggak ngerti nanti pengadilan Jakarta Selatan ini juga akan melaporkan juga. Karena merasa arenanya ini dirusak atau dikotori dengan peristiwa ini. Bisa terjadi loh. Ya, tapi mudah-mudahan kita lihat yang gimana yang baik lah gitu kan. Tapi penglihatan dari Pak Jenderal sendiri melihat persidangan, sudah ada untuk unsur-unsur menuju ke contempt of court atau seperti apa? Sudah pasti contempt of court lah. Bukan sudah ada menuju, itu contempt of court itu. Menuding-nuding jaksa, ya, kemudian membuat ricuh di pengadilan, itu contempt of court. Bukan mengarah, sudah contempt of court. Jangan bilang menuju, nggak menuju. Nih peristiwa kemarin lebih parah dari Rasman ini. Karena teriak-teriak segala macam sambil ini, ya jangan begitu. Karena masih dalam arena persidangan. Betul. Dan hakim kan sudah menjelaskan. Ya kita tunggu hasil pembuktian yang diberikan kesempatan pada dirimu. Yang satu perlu dianalisis. Kan ada surat keterangan sakit. Ini yang mengeluarkan dari lapas. Kenapa sampai bisa keluar dari lapas? Tentu kan pasti ada pemeriksaan terhadap bersangkutan. Betul. Kan itu diserahkan kepada pengadilan akhirnya supaya sidang ditunda karena yang bersangkutan lagi sakit, supaya dirujuk ke rumah sakit diperiksa. Nah, kemudian kok tiba-tiba nih kita mengatakan saya minta sidang dilanjutkan. Ini yang benar yang mana? Kan kontradiktif kan? Ya. Petugas lapas ataupun rumah sakit lapas yang memberikan surat itu juga perlu diperiksa. Kenapa kamu keluarkan surat itu? Atas dasar apa dikeluarkan surat itu? Kok ternyata ini kita meminta dilanjutkan sidang? Kan tidak sesuai dengan fakta persidangan sesungguhnya. Betul. Permintaan supaya ditunda, tapi sini minta dilanjutkan. Loh, yang benar yang mana nih?
Nah, tentunya nanti pasti saya yakin hakim akan memanggil itu untuk meluruskan masalahnya. Kira-kira gitu ya. Oke, pesan terakhir buat pendukung Nikita nih Pak. Begini ya, bukan pendukung Nikita saja, termasuk daripada lawannya Reza juga. Saya minta nggak usah lah. Saya minta seperti contoh Reza ya, nggak usah lah bawa-bawa atau gerombol-gerombol nggak jelas gitu loh. Emang kalau udah bawa para geng-geng itu rupanya atau para pengawal-pengawal sudah hebat. Nah, ini juga nggak benar. Kalau memang kau betul patuh hukum, nggak usah pakai bawa-bawa kayak gituan. Kalau memang butuh pengawalan dari kepolisian, minta aja pengawal kepolisian atau para penegak hukum. Nggak perlu bawa-bawa orang kayak gitu, kayak seolah kayak nakut-nakutin gitu. Untuk pihak saya ingatkan itu. Nah, saya juga nggak suka melakukan ini gara hukum. Nggak usah bawa-bawa kayak gituan gitu loh. Kemudian kepada Nikita juga, fansnya saya minta dengan sangat. Fans juga memberikan komentar itu yang edukatif lah. Kasihan nanti Nikitanya gitu loh. Kalau tuh fans buta salah pun kau katakan benar. Semuanya kau arahkan kepada orang-orang tertentu yang penting, jangan sampai Nikita, jangan begitu. Berikan dorongan doa kepada Nikita, berikan kekuatan moral pada Nikita, itu yang dibutuhkan. Bukan teriak-teriak nyalain orang lain, itu fans buta namanya. Udah hukumnya sudah dijalankan, saya juga korban juga ada fans tuh. Dibilang kemarin sore tempe, sekarang kacang goreng katanya. Saya pelin-pelan. Oh, saya nggak pernah pelin-pelan. Saya sesuai dengan akidah hukum. Salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Ada saatnya Nikita saya katakan benar. Itu permohonan dia minta untuk diperdengarkan, dia benar. Karena dia kan minta hak-haknya juga dikasih dong. Jangan dikebiri gitu. Nah, kemudian kenapa sampai terjadi? Jangan Nikita aja yang korban, orang-orang yang beririsan dengan dia. Nah, satu pesan saya terakhir kepada orang-orang atau saksi-saksi yang dimunculkan apabila itu pihak pada Nikita, nggak usah larinya ke produk. Itu hanya dampak ikutan terakhir. Yang larinya sekarang bagaimana peristiwa itu mengalirnya uang ke Nikita, prosesnya bagaimana caranya supaya meringankan Nikita, itu yang diperlukan. Karena materi pokok perkara adalah 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU. Bagaimana ini supaya terhindar Nikita dari sini, itu yang dibutuhkan oleh saksi-saksinya. Bukan bongkar produk-produk itu. Nanti peristiwa berikutnya kau bongkar-membongkar, laporkan tersendiri tentang adanya produk ilegal yang tidak sesuai dengan BPOM. Itu yang benar. Ini saksi di pengadilan, saya nggak sebutkan siapa namanya, disuruh saksi sana yang bicara produk. Produk apa hubungannya dengan peristiwa itu? Nggak nyambung. Ya untuk apa kau berada di situ? Gitu loh. Kalau hanya dibicarakan produk-produknya, terus produknya udah bener. Yang dibutuhkan adalah bagaimana meringankan kedudukan posisi Nikita supaya minimal meringankan peristiwa pidana itu yang menghimpit dia. Bagaimana kau memberikan kesaksian tuh bahwa aliran dana ini sebenarnya seperti ini, contoh gitu kan, sehingga Nikita agak ringan bebannya, bahwa Nikita tidak pernah memaksa tuh datangnya dana itu kamu yang kasih. Nah, bagaimana caranya dengan tata bahasanya, itu yang dibutuhkan. Karena materi pokok perkara adalah pemerasan, bukan produk. Jadi nggak nyambung banget masuk yang sebetulnya produk apa produk? Itu urusan BPOM gitu. Kalau kamu melaporkan Reza tentang produk, laporkan tersendiri aja, buktikan bahwa itu produknya ilegal, itu aja. Nggak nyambung banget gitu loh. Saya dengar tadi saya ketawa aja saya. Ini yang diajukan jadi saksi ini bukan saksi ada cat ini saksi ini nggak jelas bilangnya. Kemudian speak up lagi. Ini produk. Jadi makin nggak jelas gitu loh. Jadi ambil momen itu untuk speak up. Laporkan saja. Nggak usah pakai speak up. Sesuai dengan etika prosedur hukum gitu loh. Kadang-kadang orang suka speak up tuh belum biasanya lebih parah daripada apa yang dia laporkan gitu. Hati-hati juga. Emang kalau yang ngomong speak up tuh kok sudah benar. Ya kita kan tahu peristiwanya semua, tapi kan kita diam aja. Jadi namanya itu apa? Biasanya kalau suka sering menggonggong, itu biasanya nggak benar. Gitu kira-kira ya. Enak kan?